Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan dan menjelaskan hasil proyek kami untuk mata kuliah pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan dosen pengampu Bapak Indra Firdiansyah, SEMSI. Saya Dara akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu yang pertama Muhammad Febriandika sebagai Direktur Perusahaan, saya sendiri Fajrilia Dara Sanggita sebagai HRD Manager, lalu ada Maitasya Bintan Putri sebagai Supervisor Produksi, Purwanto sebagai Training and Development Officer atau bagian R&D, dan rekan saya yang terakhir yaitu Cindy Aulia Tirani sebagai Staff Recruitment dan Admin HRD. Saya mewakili rekan-rekan saya akan menjelaskan background perusahaan kami. Background dari PT Wasra Kreasi yaitu sebagai perusahaan manufaktur tekstil berbasis budaya yang mengkhususkan diri pada produksi wastra kain tradisional Indonesia dengan pendekatan modern. Nama wastra diambil dari bahasa Jawa yang berarti kain bermartabat, sementara kreasi mencerminkan inovasi dalam desain dan teknik produksi. Perusahaan ini didirikan dengan misi melestarikan warisan tekstil Nusantara sekaligus menjawab tren pasar global akan produk berkelanjutan atau sustainable fashion. Selanjutnya akan masuk kepada penjelasan job desk masing-masing peran. Baik, untuk posisi yang pertama yaitu ada direktur. Direktur adalah posisi eksekutif tertinggi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, pengelolaan operasional, dan pencapaian tujuan perusahaan. Yang dimana tugas dan tanggung jawabnya yaitu bervariasi tergantung pada ukuran perusahaan, industri, dan struktur organisasi. Adapun yang pertama yaitu menetapkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua mengawasi implementasi kebijakan dan prosedur. Yang ketiga bertanggung jawab atas keuangan dan penganggaran. Yang keempat memimpin dan mengarahkan tim manajemen. Yang kelima mewakili perusahaan dengan investor, mitra, dan pemerintahan. Yang keenam mengevaluasi risiko bisnis dan mitigasi. Dan yang terakhir mengidentifikasi peluang pertumbuhan. Secara umum tugas direktur meliputi kepemimpinan dan manajemen, yang dimana mengarahkan dan mengawasi seluruh departemen serta karyawan untuk mencapai target perusahaan. Kemudian perencanaan strategis. Ini merumuskan visi, misi, dan strategi jangka panjang perusahaan. Kemudian pengambilan keputusan, yang dimana membuat keputusan vital terkait investasi, pengembangan produk, pemasaran, dan keuangan. Kemudian ada pengawasan keuangan, yang dimana untuk memastikan kesehatan finansial perusahaan dan efisiensi anggaran. Kemudian kepatuhan hukum, di mana memastikan semua operasional perusahaan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Kemudian selanjutnya ada hubungan eksternal, yang dimana menjadi wajah perusahaan dalam berinteraksi dengan pemenang saham, mitra bisnis, pemerintah, dan publik. Singkatnya, Direktur PT Wasra Kreasi adalah nakoda yang membawa perusahaan mencapai visi dan misinya. Baik, saya Dara akan menjelaskan job desk saya sebagai HRD Manager pada PT Wasra Kreasi. Saya HRD Manager bertanggung jawab atas seluruh siklus rekrutmen mulai dari perencanaan hingga onboarding. Tugas saya mencakup menganalisis kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan target produksi dan juga turnover. Menyusun strategi rekrutmen misalnya kerjasama dengan sanggar batik ataupun SMK seni. Selanjutnya membuat job description spesifik untuk posisi seperti desainer batik, pewarna alam, dan juga QC. Selanjutnya mengevaluasi kebijakan perusahaan terkait insentif untuk mengurangi turnover. Saya juga bertugas untuk memimpin rapat koordinasi dengan divisi lain untuk memastikan kandidat sesuai kebutuhan operasional. Human research atau sumber daya manusia merupakan tulang punggung dalam mengelola aspek strategis terkait karyawan di perusahaan di PT Wasra Kreasi. HRD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses yang berkaitan dengan tenaga kerja, mulai dari rekrutmen hingga pengembangan karir, berjalan efektif dan juga selaras
dengan visi perusahaan. Adapun tugas utama HRD mencakup perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, mulai dari menganalisis jumlah karyawan yang dibutuhkan hingga menyesuaikan dengan target produksi. HRD juga bertugas menyusun strategi rekrutmen seperti mencari talenta berbakat melalui kerjasama dengan sanggar batik ataupun institusi pendidikan, serta melakukan seleksi ketat untuk memastikan kandidat memenuhi standar keterampilan dan juga budaya kerja perusahaan. Selain itu, saya juga bertanggung jawab mengelola administrasi karyawan, termasuk penggajian, tunjangan, dan juga kepatuhan terhadap regulasi ketenaga kerjaan. Saya juga merancang program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi karyawan seperti workshop teknik membatik atau juga manajemen waktu. HRD juga berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik internal, memastikan lingkungan kerja yang harmonis, serta mengevaluasi kebijakan perusahaan terkait retensi karyawan untuk mengurangi turnover. Dengan demikian, divisi HRD tidak hanya sekedar mengurus administrasi, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam membangun tim yang solid dan juga berkinerja tinggi untuk mendukung pertumbuhan PT Wastra Kreasi. Oke, saya Maitasya sebagai supervisor produksi. Di sini saya akan menjelaskan job desk saya selaku supervisor produksi. Sebagai supervisor produksi, memegang peran kunci dalam memastikan seluruh proses pembuatan wastra tradisional berjalan lancar, efisien, dan sesuai standar kualitas perusahaan. Tugas utamanya adalah mengawasi langsung tim produksi yang terdiri dari pembatik, pewarna, dan tenaga kerja jahit. Memastikan setiap tahap pengerjaan mulai dari pembuatan motif hingga finish dilakukan dengan presisi dan ketelitian tinggi. Memastikan kelancaran proses produksi dengan mengelola tim lapangan. Tugasnya meliputi yang pertama menentukan standar kualitas untuk tiap tahap produksi, contohnya motif, pewarnaan, jahitan. Membuat jadwal kerja harian atau mingguan berdasarkan pesanan. Melakukan tes keterampilan praktik untuk kandidat, contohnya uji kecepatan membatik satu motif dalam 2 jam, mengidentifikasi kesulitan teknis yang dihadapi karyawan dan melaporkan ke HRD untuk pelatihan, mengevaluasi kinerja tim dan mengusulkan reward. Supervisor bertanggung jawab mengevaluasi kemampuan teknis karyawan, baik yang lama maupun baru, melalui tes praktik seperti uji kecepatan membatik atau ketepatan pencampuran warna alam. Selain itu, harus mampu mengidentifikasi masalah di lapangan, misalnya motif yang tidak konsisten atau pewarnaan yang kurang tajam, lalu segera mencari solusi bersama tim. Koordinasi dengan divisi lain seperti HRD untuk kebutuhan pelatihan atau R&D untuk uji coba teknik baru juga menjadi bagian dari tanggung jawab supervisor. Supervisor harus bisa menyeimbangkan tuntutan kualitas, kecepatan produksi, dan kenyamanan kerja tim sambil tetap mempertahankan filosofi perusahaan yang mengedepankan kelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan. Laporan harian tentang capaian target, kendala produksi, serta usulan perbaikan menjadi dokumen penting yang dihasilkan untuk membantu manajemen mengambil keputusan strategis. Dengan peran ini, supervisor bukan hanya penjaga kualitas produk, tetapi juga ujung tombak dalam mewujudkan visi PT Wastra Kreasi sebagai pelopor tekstil tradisional berkualitas dunia. Baiklah, di sini saya sebagai Training and Development Officer yang juga pegang topi Research and Development. Saya adalah orang yang paling depan buat bikin sumber daya manusia kami makin jago dan produk-produk kami makin keren. Ibaratnya saya ini jembatan antara skill karyawan sama inovasi perusahaan. Tanggung jawab saya itu double. Pertama, saya harus merancang dan ngurusin semua program pelatihan buat karyawan, baik yang baru masuk atau yang udah lama. Fokus ke skill teknis khusus seperti teknik membatik tradisional. Misalnya gimana sih cara pakai lilin lebah yang benar biar motifnya jadi bagus.
Selanjutnya pewarnaan alam. Kita belajar pakai bahan-bahan alami dari alam, contohnya dari daun jati buat bikin warna yang unik dan ramah lingkungan. Selanjutnya penggunaan teknologi terkini dalam produksi wastra biar tidak ketinggalan zaman. Kita juga belajar gimana memanfaatkan teknologi baru buat bikin kain tradisional kami ini makin canggih. Ada beberapa tugas utama saya yang konkret, yaitu pertama merancang modul onboarding. Saya yang bikin modul onboarding buat karyawan baru. Biasanya sekitar 1 hingga sampai 2 minggu. Ini penting supaya mereka langsung nyambung sama budaya dan cara kerja kami. Contohnya pas mereka baru masuk, langsung saya ajak pelatihan teknik membatik pakai lilin lebah. Jadi begitu masuk, mereka langsung pegang canting dan belajar dasar-dasar membatik. Selanjutnya dengan mengembangkan program pelatihan lanjutan. Setelah dasar-dasar dikuasai, saya juga mengembangkan program pelatihan lanjutan. Ini buat ningkatin skill karyawan yang sudah ada. Contohnya, kami bisa adain workshop zat warna alam dari daun jati. Di sini mereka belajar eksplorasi warna-warna baru dari alam biar produk kami ini semakin variatif dan punya nilai lebih. Selanjutnya dengan memantau kinerja karyawan baru. Penting juga buat saya mantau kinerja karyawan baru selama 3 bulan pertama. Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi biar saya tahu sejauh mana mereka menyerap materi pelatihan dan gimana mereka beradaptasi di lingkungan kerja. Kalau ada yang kesulitan, saya bisa kasih bantuan atau arahan tambahan. Dan selanjutnya dengan menyusun evaluasi pelatihan terakhir. Tapi tidak kalah penting, saya harus menyusun evaluasi pelatihan. Ini buat mengukur seberapa efektif program yang udah kami jalanin. Contohnya dari pelatihan membatik dasar, saya bisa targetin nih sekitar 90% karyawan baru bisa bikin 5 motif dasar setelah pelatihan. Dengan begini, saya bisa lihat apakah target tercapai dan apa aja yang perlu diperbaiki di pelatihan selanjutnya. Pokoknya, posisi saya ini krusial buat bikin sumber daya manusia kami berkualitas dan produk kami selalu up to date. Saya Cindy selaku staf rekrutmen dan admin HRD. Staf rekrutmen dan admin HRD merupakan ujung tombak dalam proses pencarian dan seleksi kandidat karyawan. Posisi ini bertanggung jawab mengelola seluruh tahap awal rekrutmen, mulai dari publikasi lowongan hingga persiapan tahap wawancara. Tugas utamanya meliputi mempromosikan lowongan pekerjaan melalui berbagai platform seperti job portal, media sosial perusahaan, maupun jaringan komunitas profesional. Mempublikasikan lowongan di platform online atau job street Instagram khusus batik dan offline pameran kerajinan. Melakukan screening dokumen dengan memverifikasi portofolio motif batik, pengalaman kerja, dan sertifikat pelatihan. Mengatur jadwal wawancara dan tes dengan divisi terkait, membuat laporan statistik pelamar. Contohnya, 70% kandidat gagal karena tidak memiliki pengalaman pewarnaan alami. Berkoordinasi dengan interviewer untuk menyiapkan bahan asesmen. Selanjutnya, PT Wastra Kreasi memiliki visi misi, yaitu visinya adalah yang pertama menjadi pelopor industri wastra modern berbasis budaya yang berkelanjutan, menghadirkan kain tradisional Indonesia berkualitas tinggi dengan inovasi desain dan teknologi.
Sedangkan misinya yaitu melestarikan warisan tekstil Nusantara melalui produksi wastra bermartabat, mengembangkan desain dan teknik produksi inovatif untuk memenuhi pasar global, menerapkan prinsip sustainable fashion dalam seluruh rantai produksi, membangun sumber daya manusia terampil melalui pelatihan berkelanjutan dan rekrutmen berkualitas. Baik, adapun permasalahan yang kelompok kami angkat yaitu kurangnya pengalaman tukang jahit sehingga membutuhkan pelatihan khusus. Yang pertama, banyak tenaga kerja yang belum memahami teknik khusus wasra seperti tenun, batik tulis, atau pewarnaan alami. Yang kedua, produktivitas rendah akibat kesalahan dalam proses jahit. Yang ketiga, kebutuhan akan standar kualitas tinggi untuk produk sustainable fashion. Selanjutnya, proses rekrutmen tailor. Kualifikasi yang pertama minimal SMA atau SMK atau sederajat atau jurusan tata busana lebih diutamakan. Yang kedua, pengalaman menjahit minimal 1 tahun atau prioritas yang pernah menangani kain tradisional. Yang ketiga, memahami dasar-dasar tekstil dan pola jahit. Dan yang keempat, bersedia mengikuti pelatihan teknik wasra. Di bagian soft skill, yang pertama membutuhkan penjahit yang teliti, sabar, dan mampu bekerja dalam tim. Dan yang kedua, minat belajar budaya tekstil Indonesia. Adapun proses seleksi tailor yaitu ada administrasi yang berisi CV dan portofolio hasil jahitan jika ada, lalu tes praktik menjahit kain dengan pola sederhana dan memperbaiki kesalahan jahit, simulasi menangani kain delikat seperti sutra atau tenun, wawancara teknis, pengetahuan tentang jenis kain, alat jahit, dan juga pengalaman, budaya perusahaan keselarasan dengan nilai sustainable fashion, pelatihan awal asesmen, calon karyawan mengikuti pelatihan singkat, teknik jahit wastra, lalu dinilai hasilnya. Baik, itu saja hasil proyek yang saya dan rekan-rekan saya dapat paparkan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Indra yang telah menugaskan proyek ini kepada kami. Dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.